Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YM28 yang dimuliakan Allah. Menjaga wudhu merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan seorang muslim untuk melaksanakan ibadah sholat, apalagi sholatnya tidak akan diterima apabila ia tidak berwudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak akan diterima sholatnya orang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya nomor 135 dan 6954, serta Muslim dalam sahihnya nomor 536. Selain wudhu untuk menyucikan diri, ternyata banyak sekali keutamaan wudhu yang jarang kita ketahui. Berikut ini akan kita kaji keutamaan dan keistimewaan dari menjaga wudhu yang wajib diketahui. 1. Penghapus dosa. Berwudhu bukan hanya sekedar mensucikan diri dari hadas kecil sebagai syarat seseorang akan beribadah kepada Allah Ta'ala, namun juga mampu menjadi penghapus dosa yang telah dilakukan. Sebagaimana hadis berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaguskan wudhu keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim nomor 245. Diperkuat dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian yang menyempurnakan wudhu, lalu ia berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu menghembuskannya kecuali leburlah dosa-dosa dari wajahnya, bibirnya dan hidungnya. Kemudian apabila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, niscaya leburlah dosa-dosa yang ada di wajahnya bersama air dari ujung-ujung jenggotnya. Dan tidaklah ia membasuh kepalanya kecuali dosa-dosa di kepalanya ikut lebur bersama air dari ujung-ujung rambutnya. Dan tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki kecuali dosa-dosa kedua kakinya juga ikut lebur bersama air dari jari-jari kakinya. Dan apabila ia berdiri melaksanakan sholat lalu memuji Allah serta menyanjungnya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atas pujian tersebut lalu ia fokuskan hatinya semata-mata untuk Allah, maka niscaya ia akan terbebas dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 832. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah seorang lelaki yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu melaksanakan sholat kecuali ia diampuni dosanya di antara wudunya itu hingga ia mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 160. 2. Sebagai bentuk iman kepada Allah Ta'ala. Dengan menjaga wudhu pastinya akan selalu terhindar dari segala bentuk najis dan selalu ibadah kepada Allah Ta'ala untuk meningkatkan keimanan. Diriwayatkan Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersuci adalah separuh dari keimanan, ucapan, Alhamdulillah, akan memenuhi timbangan, Subhanallah dan Alhamdulillah, akan memenuhi ruangan langit dan bumi, salat adalah cahaya, dan sedekah itu merupakan bukti, kesabaran itu merupakan sinar, dan Al-Quran itu merupakan hujah yang akan membela atau menuntutmu. Setiap jiwa manusia melakukan amal untuk menjual dirinya, maka sebagian mereka ada yang membebaskannya dari siksa Allah, dan sebagian lain ada yang menjerumuskannya dalam siksanya. Sahih hadis riwayat Muslim 1 halaman 203 nomor 223. 3. Bercahaya di hari kiamat. Pada hari kiamat, seluruh umat Rasulullah dibedakan dengan adanya cahaya pada anggota wudhu dari umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari nomor 136. Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan sebagaimana berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak dari kota Ailah hingga kota Aden. Dan ia lebih putih daripada salju, dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Dan niscaya cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Sesungguhnya aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada saat itu? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dengan keadaan bersinar dan berseri-seri karena bekas air wudhu. Hadis riwayat Muslim nomor 247. 4. Pintu masuk surga. Surga adalah tujuan utama yang kita idam-idamkan ini dapat diperoleh melalui pintu mana saja yang dikehendaki dengan amalan ringan menjaga wudhu. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sampai selesai atau menyempurnakan wudu kemudian membaca doa, aku bersaksi tidak ada ilah, sesembahan, yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki.
Hadis riwayat Muslim nomor 234 dan riwayat At-Tirmidzi nomor 55. 5. Diangkat derajatnya. Wudu adalah amalan ringan, tapi pengaruhnya luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, dengan wudu, juga dapat mengangkat derajat dan kedudukan seseorang dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajatnya?" Para sahabat berkata, "Tentu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyempurnakan wudu, walaupun dalam kondisi sulit, memperbanyak jalan ke masjid, dan menunggu salat setelah sholat, maka itulah yang disebut dengan ar-ribat. Hadis riwayat Muslim nomor 251. 6. Wudu dapat melepaskan ikatan setan ketika tidur. Setan akan selalu mengintai, mengawasi dan mencari jalan untuk menjauhkan kita dari kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, mereka membuat buhul pada seorang saat kita sedang tidur agar kita berat bangun beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan membuat 3 ikatan pada tengkuk seorang di antara kalian jika ia tidur. Setan akan memukul setiap ikatan itu, seraya membisikkan, bagimu malam yang panjang, maka tidurlah. Jika ia bangun seraya menyebut Allah, berzikir, maka terlepaslah sebuah ikatan. Jika ia berwudu, maka sebuah ikatan yang lain terlepas. Jika ia sholat, maka sebuah ikatan akan terlepas lagi. Lantaran itu, ia akan menjadi bersemangat lagi baik jiwanya. Jika tidak demikian, maka ia akan jelek jiwanya lagi malas. Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan 3269 serta riwayat Muslim nomor 1816. 7. Akan diberikan kebaikan dan dikabulkan hajatnya. Hal ini dijelaskan dalam hadits berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan telah berzikir dan suci, lalu ia bangun di sebagian malam dan meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali Allah akan memberinya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5042 dan riwayat Ibnu Majah nomor 3881. 8. Wudu merupakan perhiasannya orang mukmin. Hal ini dijelaskan dalam riwayat hadis dari Abu Hazim. Ia mengatakan, aku di belakang Abu Hurairah, saat ia sedang berwudu untuk salat. Ia membasuh kedua tangannya sampai ketiaknya. Aku pun bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, wudu macam apa ini? Ia menjawab, wahai Bani Faruh, kalian di sini. Andai aku tahu kalian di sini, aku tidak akan wudu seperti ini. Aku wudu seperti ini karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasan seorang mukmin di akhirat kelak adalah sampai mana badannya terbasuh air wudu. Hadis riwayat Nasai nomor 149. Lihatlah bagaimana dengan berwudu yang merupakan amalan sederhana dan ringan yang kita bisa lakukan setiap saat, namun memberikan keistimewaan yang luar biasa. Biasakanlah kita berwudu saat hendak sholat membaca Al-Quran, sebelum tidur, mau berangkat kerja dan beraktivitas atau dalam keadaan santai kita, intinya kita berusaha untuk sering melakukan wudu dan menjaga wudu tersebut. Semoga kita bisa istiqomah menjaga wudu tersebut. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.